Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang sedang mencari ketenangan. Jika hatimu saat ini terasa lelah, bila pikiranmu sedang penuh, atau jika dalam diam kamu merasa ada yang kosong, tenanglah, kamu tidak sendiri. Hari ini mari kita duduk bersama. Tidak perlu terburu-buru, tidak harus sempurna. Biarkan setiap kalimat dalam video ini menjadi cermin yang menuntunmu pulang ke hati yang bersyukur, dan kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu. Hari ini kita tidak akan membahas dunia, tapi kita akan menyentuh satu titik dalam diri. Titik sunyi, tempat di mana zikir tumbuh dan syukur bermekaran. Biarkan dirimu mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan batin yang jujur. Dan kalau kamu merasakan sesuatu menyentuh hatimu, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Kita saling menguatkan, saling mengingatkan, karena perjalanan menuju Allah tidak harus dilalui sendirian. Bab 1. Lupa bersyukur, lupa bahagia. Ada saat dalam hidup ini di mana kita merasa letih, bukan karena tubuh terlalu banyak bekerja, tapi karena hati terlalu sering mengeluh. Kita melihat ke sekeliling, lalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan yang kita lihat hanya kekurangan. Padahal mata ini masih bisa melihat, kaki ini masih mampu melangkah, jantung ini masih berdetak dengan setia. Tapi rasa syukur seperti terlempar jauh entah kemana. Kita hidup dalam limpahan nikmat, namun merasa seolah hidup ini kekurangan segalanya. Inilah penyakit hati yang paling halus namun paling dalam. Lupa bersyukur. Bersyukur bukan tentang besar kecilnya rezeki, tetapi tentang kemampuan hati untuk mengenali cahaya dalam kegelapan. Ada orang yang rumahnya kecil tapi hatinya lapang. Ada pula yang hartanya melimpah tapi dadanya sempit, penuh sesak oleh ketidakpuasan. Kita diajarkan sejak kecil untuk meminta, tapi jarang diajarkan untuk cukup. Kita dilatih mengejar, tapi tak dilatih berhenti sejenak dan berkata, "Terima kasih ya Allah, bahkan untuk nafas ini." Maka tak heran jika banyak jiwa merasakan kosong, karena lupa mengisi ruang batin dengan rasa syukur. Zikir yang benar bukan hanya bacaan di lidah, tetapi napas yang tertata dan hati yang sadar. Ketika seseorang melafazkan Alhamdulillah, bukan karena dia baru mendapatkan sesuatu, tapi karena dia sadar bahwa masih hidup saja adalah karunia. Saat itulah zikir berubah menjadi getaran yang menggetarkan seluruh jiwanya. Kita tidak harus menunggu keajaiban besar untuk bersyukur. Cukup menyadari bahwa kita tidak sedang berbaring di rumah sakit, tidak kelaparan hari ini, tidak sendiri dalam kehampaan. Itulah nikmat yang layak disyukuri, bukan ditunda sampai semuanya sempurna. Ironisnya, kita sering lebih peka terhadap apa yang hilang daripada apa yang masih ada. Kita menangis karena kehilangan satu hal, tapi tak menangis karena telah melupakan 1000 nikmat lainnya. Kita sibuk mengejar harapan yang jauh, hingga lupa menggenggam karunia yang sudah ada di tangan. Dan di tengah kelelahan itu, zikir menjadi cermin. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini tak seburuk yang kita pikirkan, dan bahwa yang kita miliki hari ini adalah impian yang pernah kita doakan kemarin. Sahabatku, bersyukur bukan hanya membuat hidup lebih indah. Bersyukur menjadikan hidup ini layak dijalani. Ia seperti udara, tak terlihat, tapi sangat menentukan. Jika engkau merindukan ketenangan, mulailah dengan zikir. Ucapkan perlahan, Alhamdulillah. Rasakan setiap hurufnya mengalir dalam darahmu, menenangkan amarahmu, menghapus rasa sesak di dadamu. Mungkin hidupmu tak berubah secara ajaib, tapi hatimu akan jadi lebih lapang. Dan dari hati yang lapang itulah, kebahagiaan sejati akan lahir, bukan dari luar tapi dari dalam dirimu sendiri. Bab 2. Alhamdulillah, getaran pertama dari jiwa yang terjaga. Ketika seseorang menyebut Alhamdulillah dari dasar kesadaran, bukan hanya dari kebiasaan, maka pada saat itu ia sedang membuka pintu batinnya menuju ketenangan yang sejati. Kata itu bukan sekadar pujian kepada Tuhan, tapi pengakuan yang jujur bahwa semua yang ia alami, baik atau buruk, adalah bagian dari kasih-Nya. Ia sadar bahwa di balik segala yang menyakitkan, ada maksud yang tak bisa dipahami oleh akal, namun bisa ditenangkan oleh hati. Dan saat hati sudah sampai pada titik itu, maka zikir tak lagi menjadi kewajiban,
melainkan kebutuhan seperti air bagi jiwa yang kering. Alhamdulillah, bagi mereka yang terjaga, bukan hanya diucap saat rizki datang atau ketika doa terkabul. Justru maknanya memuncak ketika terucap dalam kesendirian, dalam kecewa, dalam kegagalan. Mengucap syukur bukan karena semua berjalan sesuai harapan, tapi karena ada keyakinan bahwa segala yang datang adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Rasa ini tak lahir dari teori, tapi dari perjalanan ruhani yang mendalam. Mereka yang pernah jatuh, lalu bangkit bersama zikir, tahu persis betapa dalamnya makna satu kalimat itu. Alhamdulillah atas segalanya. Ada ketenangan aneh dalam jiwa seseorang yang sering bersyukur. Ia tidak banyak menuntut dunia. Ia tidak sibuk mengeluhkan keadaan. Ia tidak hidup dalam bayang-bayang pencapaian orang lain. Karena hatinya sudah merasa penuh. Ia tahu bahagia tidak datang dari banyaknya yang dimiliki, tapi dari kesadaran bahwa semua yang ada adalah titipan yang indah. Itulah kekuatan dari zikir syukur. Ia menundukkan ego dan meninggikan rasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah muncul rasa damai yang tak bisa dibeli oleh apapun. Alhamdulillah adalah suara hati yang menerima, bukan menyerah. Kalimat itu mengandung ketabahan, karena siapapun yang mengucapkannya sedang mengikrarkan bahwa dirinya percaya, bahwa walau ia belum paham semua jalan takdir, ia tetap yakin bahwa semua ini tidak sia-sia. Lihatlah wajah orang-orang yang sering bersyukur. Mereka tidak selalu tersenyum lebar, tapi ada cahaya ketenangan di sorot matanya. Sebab mereka tak lagi memberontak pada kenyataan, namun belajar untuk merangkulnya dengan lembut. Maka jika hari ini engkau merasa lelah dengan hidupmu, jangan buru-buru mengubah dunia. Duduklah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan ucapkan Alhamdulillah. Bukan karena semua sudah baik, tapi karena engkau masih diberi kesempatan untuk mencicipi rasa syukur. Di sanalah pintu perubahan dimulai, bukan dari hal-hal besar, tapi dari bisikan lembut yang membuat hati kita terjaga. Dan saat hati sudah terjaga, maka tak ada hari yang terasa biasa. Karena semuanya, sekecil apapun, adalah pantulan kasihnya. Bab 3. Ketika zikir menjadi nafas. Ada saatnya zikir berhenti menjadi sesuatu yang harus diingat, karena ia telah menjadi sesuatu yang hidup dalam diri. Seperti nafas yang tak kita sadari, namun terus terjadi, zikir bisa menjadi denyut yang senantiasa hadir, bahkan saat bibir tidak bergerak. Saat itu tercapai, zikir tak lagi sekadar ucapan. Ia berubah menjadi keadaan jiwa. Ia tidak datang dari hafalan, tapi dari perasaan yang dalam. Seseorang yang telah menjadikan zikir sebagai nafas, tidak lagi mencari alasan untuk bersyukur. Karena ia sudah hidup dalam syukur itu sendiri. Zikir yang telah menyatu dengan nafas akan melatihmu untuk tidak reaktif pada segala hal. Ketika orang lain marah, engkau diam. Ketika dunia memanas, engkau teduh. Bukan karena engkau tidak punya emosi, tapi karena hatimu sedang tenggelam dalam kesadaran bahwa semua ini hanyalah episode yang berlalu. Dan di balik semua itu, ada Allah yang mengatur, menjaga, dan menyayangi. Dalam keadaan seperti itu, Alhamdulillah tidak perlu menunggu peristiwa baik. Ia mengalir setiap waktu, saat membuka mata, saat menatap langit, bahkan saat tidak terjadi apa-apa. Banyak orang mengejar ketenangan dengan cara memutus diri dari dunia, tapi zikir mengajarkan bahwa ketenangan justru hadir di tengah hiruk-pikuk dunia jika hati telah terlatih mengingat. Nafas yang disertai zikir menjadikan setiap hembusan sebagai pengingat bahwa hidup adalah hadiah yang berulang-ulang. Dan hadiah itu akan terasa luar biasa, bukan karena ukurannya, tapi karena kita benar-benar sadar bahwa ia ada. Kesadaran inilah yang menjadikan zikir menjadi sesuatu yang tidak memerlukan waktu khusus. Karena setiap detik telah menjadi saat-saat ibadah. Ketika seseorang menghembuskan nafasnya dengan lafaz syukur dalam batin, ia sedang merajut hubungan yang lembut, namun kokoh dengan penciptanya. Zikir seperti ini bukan untuk didengar orang lain, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika tidak ada yang mendengarkan curhatmu, ketika tidak ada pelukan yang menyambutmu pulang, zikirmu tetap setia menjadi pelukan batin yang lembut dan hangat. Inilah keindahan zikir yang menjadi nafas. Ia tak pernah mengkhianati hatimu. Maka jika hari ini engkau merasa gelisah, coba jangan cari pelarian.
duduk tenang, ambil nafas perlahan, dan dalam hati yang sunyi, bisikan, Alhamdulillah. Biarkan zikir itu menenangkan detak jantungmu. Jangan paksa dirimu untuk menjadi kuat, cukup izinkan zikir membalut kelemahanmu. Karena saat zikir telah menyatu dengan nafas, engkau akan menyadari bahwa syukur bukan reaksi, tapi posisi batin. Dan siapapun yang hatinya berada dalam posisi itu, tak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Bab 4. Melihat dunia dari mata yang bersyukur. Pernahkah engkau bertanya, mengapa dua orang bisa hidup dalam keadaan yang hampir sama, tapi merasakan hidup dengan cara yang sangat berbeda? Yang satu penuh keluhan, yang lain penuh pujian. Yang satu selalu merasa kurang, yang satu selalu merasa cukup. Padahal mereka meminum air yang sama, menghirup udara yang sama, bahkan diuji oleh cobaan yang tak jauh berbeda. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka miliki, tapi pada cara mereka melihat. Dan zikir secara perlahan tapi pasti mengubah cara pandang itu. Ia membimbing mata batin kita untuk tidak hanya melihat kenyataan, tapi juga memahami makna di balik kenyataan itu. Saat zikir membasuh hati, dunia tidak berubah, tapi cara pandang kita terhadapnya menjadi jernih. Kita mulai bisa melihat bahwa di balik tumpukan masalah, ada rahmat yang sedang menyamar. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang yang menyakiti mungkin sedang menjadi alat bagi Tuhan untuk mengajari kita memaafkan. Kita tidak lagi sibuk menghitung luka, karena kita mulai sibuk menghitung pelajaran. Dan dari situlah syukur perlahan tumbuh, bukan karena segalanya terasa ringan, tapi karena hati kita tidak lagi memilih untuk berat. Zikir bukan membuat dunia menjadi lebih baik, tapi membuat kita lebih kuat untuk menghadapinya. Ia seperti kacamata bening yang membersihkan debu dari lensa hati. Tanpa zikir, hidup ini seperti lukisan yang terlihat buram. Tapi dengan zikir, bahkan titik-titik kecil menjadi bagian dari pola besar yang indah. Kita mulai mampu menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai harapan. Bahwa kadang-kadang, rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana yang kita panjatkan dalam doa. Dan karena itu, kita pun belajar untuk berkata, Alhamdulillah, bahkan untuk hal-hal yang tidak kita mengerti. Syukur menjadikan dunia yang biasa terasa luar biasa. Bunga di pinggir jalan terlihat lebih indah. Suara burung di pagi hari terasa seperti lagu surga. Tatapan seorang ibu, genggaman tangan sahabat, senyuman kecil dari orang asing, semuanya menjadi alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kita telah dilatih untuk melihat dengan hati. Dan melihat dengan hati hanya mungkin ketika kita sudah berhenti menuntut, lalu mulai menerima. Sahabatku, jika dunia terasa gelap, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Mungkin lampu dalam hatimu yang perlu dinyalakan kembali. Dan zikir adalah saklarnya. Ia tidak mengubah dunia dari luar, tapi mengubah pandangan kita dari dalam. Maka lihatlah lagi dunia ini, bukan dengan mata yang letih, tapi dengan hati yang bersyukur. Dan engkau akan terkejut betapa banyaknya keindahan yang selama ini tersembunyi. Bukan karena tidak ada, tapi karena kita terlalu sibuk mencari yang besar, hingga lupa mensyukuri yang sederhana. Bab 5. Rahasia syukur dalam ujian. Kita seringkali mengira bahwa syukur hanya bisa hadir saat segalanya berjalan baik. Ketika doa terkabul, ketika rezeki datang, ketika luka sembuh. Tapi sebenarnya syukur yang paling murni justru lahir dalam gelap. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, namun tetap bisa berkata, Alhamdulillah. Disitulah syukur berubah menjadi keimanan. Ia tidak lagi menjadi reaksi atas nikmat, tapi menjadi pilihan untuk tetap percaya, bahkan saat hidup terasa sunyi. Ujian memang mengguncang banyak hal, rencana, keyakinan, kadang harga diri. Tapi bagi jiwa yang berlatih dalam zikir, ujian justru memperdalam akar keimanan, bukan mematahkan batangnya. Tak sedikit orang yang setelah kehilangan justru menemukan dirinya. Setelah jatuh justru menemukan Allah. Dan itu terjadi bukan karena penderitaan itu indah, tetapi karena di tengah kegagalan, ia mulai mendengar suara hatinya sendiri, yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Dalam hening itu, zikir kembali terdengar. Bukan teriakan, tapi bisikan lembut. Tenanglah, aku masih di sini. Dan dalam satu kalimat itu saja,
kekuatan muncul perlahan. Zikir bukan menghapus rasa sakit, tapi menenangkannya. Bukan menyingkirkan kesedihan, tapi mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bertahan. Ujian adalah panggilan sunyi untuk kembali pulang. Zikir adalah jawabannya, dan syukur adalah lampunya. Ketika seorang hamba mampu bersyukur di tengah badai, itu bukan berarti ia tidak merasa luka. Tapi ia tahu bahwa luka adalah jalan untuk merasakan kasih sayang Allah secara langsung. Ia merasakan betapa dekatnya Tuhan saat semua orang menjauh. Ia menyadari bahwa tangisan di dalam doa jauh lebih menenangkan dibanding pujian dari manusia. Disitulah ia berkata, "Terima kasih ya Allah, Kau tak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku jauh." Kita sering meminta agar beban diangkat, tapi lupa bahwa kekuatan untuk memikul beban juga adalah karunia. Kita memohon agar masalah selesai, tapi jarang bersyukur karena diberi hati yang sabar untuk menjalaninya. Maka jangan tunggu semuanya membaik dulu baru bersyukur. Bersyukurlah sekarang, di tengah tangismu, di antara kegagalanmu, di bawah tekananmu. Karena bisa berzikir dalam keadaan sulit adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan selama hati hidup, maka harapan belum mati. Sahabatku, jangan tunggu langit cerah untuk bersyukur. Bersyukurlah bahkan saat hujan turun deras. Karena kadang pelangi hanya muncul setelah badai. Zikir dalam ujian adalah cara kita berkata pada Allah, "Aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau tidak akan menyakitiku tanpa maksud yang baik." Dan keyakinan semacam ini bukan lahir dari buku, tapi dari perjalanan jiwa. Maka kuatkan hatimu. Bawa zikir itu dalam setiap detak jantungmu, dan lihatlah bagaimana ujian yang pahit pun bisa berubah menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual yang paling dalam. Bab 6. Zikir yang membentuk hati lembut. Tidak ada hati yang sejak awal keras. Ia mengeras karena terlalu sering kecewa, terlalu lama menyimpan amarah, dan terlalu jarang disentuh oleh zikir. Hati yang terjaga dalam zikir adalah hati yang senantiasa lembut. Ia mudah tersentuh, mudah memaafkan, dan mudah merasa cukup. Dan dari kelembutan itulah, syukur tumbuh dengan tenang, seperti bunga yang merekah di pagi hari tanpa suara. Zikir adalah air yang mengalir ke dalam retakan-retakan jiwa, menyejukkan luka-luka lama, melarutkan dendam yang lama mengendap. Ia tidak mendebat, tidak memaksa, hanya hadir dan pelan-pelan mengubah. Hati yang keras akan sulit bersyukur. Ia selalu melihat kekurangan, selalu ingin lebih, dan merasa bahwa semua hal di dunia ini belum cukup. Ia seperti tanah yang gersang, diberi hujan pun tak mampu menyerap. Tapi hati yang lembut, yang dirawat dengan zikir, mampu bersyukur bahkan dalam keadaan sempit. Ia melihat kebaikan di balik cacian, melihat kasih sayang Tuhan di balik penolakan. Ia tidak mengeluh karena paham bahwa setiap yang ditahan Allah pasti diganti dengan sesuatu yang lebih tepat di waktu yang lebih indah. Orang yang hatinya lembut tidak perlu berkata banyak. Cukup dengan kehadirannya, orang lain merasa teduh. Ia tidak sibuk menonjolkan diri, tapi sibuk merawat kedalaman jiwanya. Ia tahu bahwa yang paling berharga bukan pujian manusia, tapi kedekatannya dengan Allah. Dan itu hanya bisa dirawat dengan zikir yang tulus, yang tidak dibuat-buat, tidak tergantung suasana. Zikir semacam ini menjadi semacam pelukan bagi jiwa, mengajarkan kita untuk tidak tergesa, untuk tidak mudah menyalahkan, dan untuk selalu menundukkan diri. Karena semua yang kita punya hanyalah titipan. Syukur dan kelembutan selalu berjalan beriringan. Karena hati yang lembut mampu melihat satu nikmat kecil sebagai sesuatu yang besar. Ia tidak menuntut dunia untuk tunduk padanya, ia tunduk pada apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ia menjadikan zikir bukan hanya bacaan, tapi sikap hidup. Maka orang seperti ini tak akan mudah terguncang oleh ucapan orang, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Ia tetap tenang, bahkan saat banyak yang kehilangan arah. Karena ia tahu bahwa sumber kekuatannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Sahabatku, jika engkau merasa hatimu mulai mengeras, jangan tunda lagi. Basuhlah ia dengan zikir. Ucapkan alhamdulillah, meski engkau belum merasa ikhlas. Teruskan sampai kata itu meluluhkan dinding-dinding beku dalam batinmu. Dan saat engkau mulai menangis bukan karena lemah, tapi karena merasa disapa oleh kasih Tuhan,
disitulah kelembutanmu kembali. Dan dari kelembutan itu akan lahir rasa syukur yang sejati. Bukan karena hidup sudah membaik, tapi karena hatimu sudah mampu melihat bahwa apa yang engkau miliki sekarang sesungguhnya sudah lebih dari cukup. Bab 7. Bersyukur karena masih bisa berzikir. Banyak orang mengira bahwa bersyukur harus menunggu nikmat besar, tapi mereka yang benar-benar dekat dengan Allah tahu bahwa kemampuan untuk bersyukur itu sendiri adalah nikmat terbesar. Dan lebih dari itu, kemampuan untuk berzikir, untuk mengingat Allah di tengah dunia yang penuh kesibukan dan godaan adalah karunia yang tak semua orang punya. Sebab ada hati yang sibuk, tapi tak pernah ingat. Ada mulut yang fasih, tapi tak pernah menyebut nama Tuhan. Maka jika engkau masih bisa mengucap Alhamdulillah hari ini, bersyukurlah. Karena itu tanda bahwa Allah masih membuka pintunya untukmu. Berapa banyak orang yang sehat, tapi lupa bersyukur? Berapa banyak yang diberi kecukupan, tapi merasa miskin karena hatinya hampa? Dan berapa banyak yang hidupnya terlihat sempurna di luar, tapi hatinya kerontang karena terputus dari sumber cahaya? Sementara engkau, walau hidup tak selalu mudah, tapi masih diberi hati yang tergerak untuk mengingatnya. Masih ada ruang dalam dadamu yang sunyi dan rindu akan zikir. Itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa jiwamu belum mati. Dan jiwa yang masih hidup adalah ladang subur bagi rasa syukur sejati. Berzikir bukan hanya soal menghafal lafaz, tapi tentang membangun kembali hubungan yang mungkin sempat longgar. Setiap kali menyebut nama Allah, engkau sedang menghidupkan kembali relasi yang selama ini tertutup oleh debu kelalaian. Dan dalam setiap Alhamdulillah, engkau sedang mengetuk kembali pintu langit. Maka syukurlah, bukan hanya karena engkau punya rumah, makanan, dan sahabat. Syukurlah karena engkau masih diberi hati yang mau kembali. Banyak yang telah berjalan jauh, tapi tak tahu jalan pulang. Engkau sedang dituntun pulang melalui zikirmu. Syukur karena masih bisa berzikir juga berarti kita mengakui bahwa Allah sedang memberi perhatian khusus. Karena tidak semua lisan ringan menyebut namanya. Tidak semua hati merasa damai saat menyebut Ya Allah. Jika engkau bisa merasakan nikmat saat berzikir, itu artinya Allah sedang menurunkan ketenangannya ke dalam hatimu. Dan itu, wahai saudaraku, lebih berharga daripada semua harta dunia yang pernah ditawarkan oleh dunia. Karena ketenangan batin adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri siapapun. Sahabatku, di dunia ini ada orang yang punya segalanya, tapi tidak bisa menyebut satu kalimat suci pun tanpa merasa hampa. Dan ada pula yang hidup dalam kekurangan, tapi saat menyebut Alhamdulillah, air matanya mengalir dan jiwanya terbangun. Maka jika engkau masih bisa menyebut namanya dengan cinta, jangan tunggu alasan lain untuk bersyukur. Karena itu artinya engkau tidak ditinggalkan. Engkau masih dalam penjagaan. Dan selama zikir masih berdenyut dalam jiwamu, engkau akan selalu punya arah untuk pulang, kapanpun engkau tersesat. Bab 8. Mendidik jiwa melalui zikir syukur. Syukur bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia bukan emosi sesaat setelah menerima hadiah, bukan juga senyuman cepat saat kabar baik datang. Syukur adalah akhlak hati, dan seperti semua akhlak, ia butuh dilatih. Dan latihan itu adalah zikir. Setiap kali engkau mengucap Alhamdulillah, engkau sedang menanam benih kecil dalam jiwamu. Dan benih itu, bila disiram setiap hari dengan kesadaran dan keikhlasan, akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, kokoh saat diterpa badai, rimbun saat hari panas, dan selalu meneduhkan siapapun yang berteduh di bawahnya. Kita hidup dalam dunia yang terburu-buru, dunia yang mengajarkan kita mengejar, membandingkan, dan merasa tidak pernah cukup. Tapi zikir mengajarkan hal sebaliknya. Ia mengajak kita berhenti sejenak, mengatur nafas dan berkata, Ya Allah, ini pun sudah cukup, bahkan terlalu cukup. Dalam kalimat itu, jiwa mulai dilatih untuk merunduk, bukan merasa tinggi. Dilatih untuk melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Zikir adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang siap menahan diri dari keluh dan siap membuka diri pada makna. Seperti halnya tubuh yang perlu latihan agar sehat, hati juga butuh disiplin agar tidak mudah goyah. Dan zikir adalah olahraga harian bagi rohani. Ia tidak selalu terasa manis di awal. Kadang hambar, kadang terasa kosong.
Tapi siapapun yang tetap konsisten akan mulai merasakan keajaiban. Hatinya perlahan menjadi tenang. Ia mulai peka terhadap nikmat kecil yang dulu ia anggap remeh. Ia tidak lagi bergantung pada kondisi luar, karena sumber bahagianya kini berasal dari dalam. Dan di titik itu, syukur berubah dari kata menjadi keadaan. Orang-orang yang jiwanya terdidik dalam zikir adalah orang-orang yang sabar dalam kehilangan dan rendah hati dalam kelebihan. Mereka tidak mudah terpancing oleh dunia karena hatinya sudah kenyang. Mereka tidak merasa kalah saat diuji karena mereka tahu bahwa hidup ini bukan perlombaan siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sadar dalam perjalanan. Dan kesadaran itu hadir saat zikir sudah bukan kewajiban semata, melainkan sahabat sejati bagi jiwanya. Maka sahabatku, jika engkau ingin jiwa yang kuat namun tetap lembut, yang tenang namun tetap tajam, latihlah hatimu dengan zikir syukur. Jangan tunggu hidup tenang untuk bersyukur. Bersyukurlah agar hidupmu menjadi tenang. Karena setiap alhamdulillah yang engkau ucapkan dengan kesadaran akan mengukir pola indah di dalam dirimu. Dan pada waktunya, pola itu akan membentuk siapa dirimu sebenarnya. Bukan hanya seorang hamba yang menerima nikmat, tapi seorang kekasih yang memahami kasih sayang Tuhannya, bahkan lewat hal-hal yang tampak sederhana. Bab 9. Menanam syukur dalam setiap doa. Kita seringkali datang kepada Allah dengan daftar panjang permintaan. Kita memohon rezeki, jodoh, kesembuhan, perlindungan, dan berbagai impian duniawi lainnya. Tidak salah, Allah Maha Pemurah dan memang kita dianjurkan untuk meminta kepadanya. Tapi adakah kita pernah berhenti sejenak sebelum berdoa, menunduk lebih dalam, dan mengucap satu kalimat penuh rasa? Terima kasih ya Allah, karena Engkau sudah memberi lebih dari yang pernah aku bayangkan. Disitulah syukur menjadi pintu paling lembut untuk memasuki wilayah doa yang terdalam. Dan zikir adalah ketukannya. Sebuah doa yang dibuka dengan syukur akan mengalir lebih tenang. Ia tidak diliputi ketergesaan, tidak berisi kecemasan, tidak penuh tuntutan, tapi penuh kepercayaan. Karena orang yang bersyukur tahu bahwa jika hari ini saja ia masih diberi kehidupan, maka besok pun akan ada harapan. Maka sebelum kau meminta, belajar untuk menyadari dulu betapa banyak yang sudah diberikan. Sebelum air mata gugur karena keinginan yang belum tercapai, biarkan ia lebih dulu jatuh karena menyadari bahwa nikmat yang ada sekarang pun sebenarnya tak terhitung. Zikir seperti Alhamdulillah bukan sekadar pujian, tapi pengingat bahwa kita sudah diberi terlalu banyak. Ia menjadikan doa bukan lagi keluhan, tapi percakapan penuh cinta. Engkau datang bukan sebagai pengemis yang putus asa, tapi sebagai hamba yang rindu untuk bercerita, berbagi, dan berpasrah. Bahkan saat doamu belum dikabulkan, rasa syukur membuatmu tetap merasa tidak ditinggalkan. Karena engkau tahu Allah mendengarmu. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk menjawab atau mengirim sesuatu yang lebih baik dari yang kau minta. Doa yang disertai syukur menciptakan ruang lapang dalam hati. Engkau tidak akan kecewa meski belum ada perubahan di dunia luar, karena engkau sudah berubah di dalam. Engkau menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih peka terhadap kebaikan-kebaikan kecil. Bahkan kegagalan tak lagi terasa pahit, karena syukur telah menambah pengertian dalam dirimu. Dan dari pengertian itulah tumbuh kerendahan hati yang indah. Kerendahan hati yang tak membuatmu merasa kecil, tapi justru membuatmu merasa dekat dengan Dia yang Maha Besar. Sahabatku, mulai sekarang, jangan hanya meminta, tapi juga belajarlah mencintai. Karena syukur adalah bentuk tertinggi dari cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Ia berkata dalam diam, "Aku percaya ya Allah, bahwa semua yang datang darimu adalah baik, meski belum bisa kupahami hari ini. Dan dengan satu zikir itu saja, engkau telah mengubah arah hidupmu. Doamu akan terasa lebih ringan, lebih dalam, dan lebih bermakna. Karena doa yang dimulai dari hati yang bersyukur selalu berakhir dengan jiwa yang lebih damai." Bab 10. Syukur adalah jalan pulang. Akhir dari semua pencarian bukanlah harta, jabatan, atau pujian. Akhirnya, kita semua hanya ingin merasa tenang. Dan ketenangan sejati bukan datang dari apa yang kita genggam, tapi dari apa yang kita rasakan. Saat hati penuh syukur, dunia terasa cukup
meski dompet tidak berat. Saat hati bersyukur, langkah terasa ringan, meski jalan di depan masih panjang. Dan saat syukur menjadi pakaian jiwa, kita tak lagi berkelahi dengan hidup, tapi berdamai dengannya. Disitulah zikir menemukan peran puncaknya, sebagai pintu pulang bagi hati yang lelah mengembara. Dalam setiap alhamdulillah yang tulus, ada getaran yang menyambung kembali hubungan antara langit dan bumi. Dalam setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran, ada doa diam yang menyentuh takdir. Dan dalam setiap jiwa yang bersyukur, ada kekuatan lembut yang tak bisa dikalahkan oleh badai apapun. Kita bukan lagi hanya manusia yang hidup menunggu sesuatu, tapi menjadi hamba yang hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang berlangsung. Syukur telah mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Hidup ini bukan tentang terus mendapatkan, tapi tentang belajar menghargai. Dan penghargaan paling tinggi adalah ketika kita menyadari bahwa sekecil apapun nikmat yang diberikan, tetaplah ia hadiah dari Tuhan. Kita tak harus menunggu peristiwa besar untuk merasa cukup. Bisa makan dengan tenang, bisa tidur tanpa ketakutan, bisa mendengar azan, bisa tersenyum meski hanya sebentar. Semua itu adalah karunia. Dan zikir membuat kita sadar bahwa hidup bukan tentang menunggu sempurna, tapi tentang merayakan yang ada. Dengan sepenuh jiwa, banyak orang ingin pulang, tapi tidak semua tahu jalan ke rumah. Syukur adalah petanya, zikir adalah jalannya, dan hati yang jernih adalah bekalnya. Siapapun yang hatinya dipenuhi syukur, tak akan tersesat dalam dunia yang penuh kebisingan ini. Ia selalu menemukan cahaya, bahkan dalam kabut. Ia tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun, akan selalu bernilai jika dilalui dengan kesadaran bahwa Allah bersamanya. Dan dari kesadaran itu, lahirlah kehidupan yang tidak lagi dikejar waktu, tapi dijalani dengan ketenangan. Sahabatku, jika engkau sampai pada titik di mana zikir menjadi teman dalam kesendirianmu, dan syukur menjadi jawab atas segala pertanyaanmu, maka engkau telah pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke keadaan hati yang tenang. Dan dari hati yang tenang itulah akan mengalir cinta, pengertian, dan kebijaksanaan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sekitarmu. Maka teruslah berzikir, teruslah bersyukur. Karena di sanalah letak kebahagiaan yang sejati. Bukan saat semua hal berjalan sempurna, tapi saat hati tetap bersujud dalam segala keadaan. Sahabatku yang baik, jika hari ini kamu masih bisa bersyukur, walau hidupmu belum sempurna, itu tandanya hatimu masih hidup. Jika zikir masih sempat singgah di lisanmu, itu tandanya Allah masih dekat, bahkan sangat dekat. Teruslah berzikir, bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tapi untuk menenangkan jiwa agar kuat dalam menghadapinya. Dan bila setelah video ini ada yang tergerak di dalam hatimu, sekecil apapun, maka genggamlah rasa itu, rawat ia dalam diam, dan biarkan ia tumbuh menjadi cahaya yang menerangi harimu esok. Karena kadang, satu kalimat Alhamdulillah yang diucap dengan sadar, cukup untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Aku doakan untukmu, sahabatku. Semoga hatimu senantiasa tenang dalam segala keadaan. Semoga Allah jaga dirimu dari kesempitan hidup dan kesempitan hati. Semoga rezekimu diluaskan, langkahmu dimudahkan, dan urusan-urusanmu diselesaikan oleh tangannya yang penuh kasih. Dan semoga zikir senantiasa hidup dalam nafasmu sampai akhir hayatmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejakmu di komentar. Bagikan ke orang yang kamu sayangi. Karena mungkin lewat satu zikir yang kita dengar bersama, Allah sedang membuka jalan untuk hidayah yang lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.